dari oh, nanti bisa memperkenalkan diri langsung lah. Iya. Biar lebih jelas ya. Ya, kita hari ini bicara mengenai legalitas brand gitu ya. Bagi kita yang wirausaha tentunya memahami bahwa brand itu adalah sesuatu yang penting yang akan memberikan identitas bagi merek kita gitu. Jadi kalau ditanya barang dagangan ini apa namanya gitu kan, nah tentunya itu paham gitu. Oh iya, namanya adalah ini gitu. Si namanya adalah misalnya barang A, barang B, barang C gitu. Jadi jelas. Gitu. Cuma di balik itu kan tentunya jangan sampai merek kita itu diambil orang atau disalahgunakan orang. Gitu. Nah bagaimana faktor legalitas yang menyertai merek atau brand kita itu? Hari ini kita akan mendengar langsung dari rekan kita yang sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan untuk rekan kita, saudara Yoel Belo. Silakan, waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, bisa ditampilkan slide yang pertama. Oh ya, slide. Iya. Slide. Oh ya, oke. Iya, nama saya Yoel Belo SHMH. Saya berkantor di kantor advokat atau pengacara Firdaus Faresa and Partner. Ya, teman-teman bisa lihat di slide. Ya, tema yang kita bahas hari ini itu mengenai tentang legalitas daripada brand. Legalitas mengenai brand ini mungkin menarik untuk kalangan pelaku usaha, apalagi pelaku usaha muda. Mungkin banyak yang bingung mengenai brand ini, dampaknya, dan gimana sih manfaat yang akan dibutuhkan nantinya. Ya, brand ini dikenal dengan istilah merek. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 atau 3 unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Ya, dalam pengertian merek ini dalam Undang-Undang nomor 20 ini undang-undang yang terbaru. Ada sejarah historis mengenai tentang keberlakuan undang-undang merek ini, itu nanti akan dibahas secara lanjut. Dan mengenai tentang merek, ini ada ruang lingkup yang mencakup mengenai tentang merek yang dapat digunakan dalam melakukan usaha kegiatan. Yang pertama ialah merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada suatu barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau suatu badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Jadi merek dagang ini adalah bentuk ciri khas dari barang yang kita mau tawarkan atau kita mau jual kepada orang lain, baik itu perorangan maupun kepada badan hukum, sehingga dapat membedakan dengan jenis-jenis merek dagang dari badan usaha lain. Dan lingkup yang kedua yaitu
merek jasa. Merek jasa adalah merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan atau dapat digunakan oleh orang lain atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jenis jasa sejenis lainnya. Jadi ada beberapa merek jasa yang kita tawarkan itu untuk ditawarkan kepada masyarakat ataupun orang lain. Seperti itu. Ya, selanjutnya di slide berikutnya. Ya, historis hukum merek berlaku di Indonesia. Nah, ini yang menarik. Pertama yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 97 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 92 mengenai tentang merek. Namun, aturan tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang kemudian dicabut lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016 itu dilihat dalam konsideran menimbang pada huruf C, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ini disebutkan bahwa dalam undang-undang yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 15 tahun 2001 tentang merek, masih terdapat kekurangan perkembangan. Iya, banyak kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan. Sehingga yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ya, berikut di slide berikutnya. Ya, yang melatar belakangi berlakunya Undang-Undang 20 Tahun 2016 ini, yaitu karena Indonesia mengikuti saat ini keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization yang mencakup pula persetujuan tentang aspek merek dagang dari hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ya, sebagaimana yang telah disahkan, ratifikasi ini ya dengan ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang pengesahan Agreement World Trade Organization, yaitu persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia. Jadi aturan-aturan di organisasi perdagangan dunia ini sudah berlaku di Indonesia dengan meratifikasi daripada konvensi tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia. Sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 ini ya masih tetap berlaku sampai saat ini dan menjadi pedoman bagi pelaku usaha baik di Indonesia maupun pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam pembentukan organisasi perdagangan dunia. Seperti itu. Berikutnya, ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam ratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau dikenal dengan Konvensi Paris yang telah disahkan dengan keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 97. Ya, Traktat Hukum Merek. Ya, ini berlaku untuk keseluruhan merek di dunia. Seperti itu. Terus yang disahkan dalam keputusan Presiden tahun 97, ya, ini menjadi persaingan untuk pengusaha dengan merek terdaftar ini harus diakui, ya, harus terdaftar di organisasi perdagangan dunia. Jadi persaingan ya bukan cuma hanya persaingan di Indonesia merek ini, melainkan juga ikut
melakukan persaingan khususnya di internasional seperti itu. Slide berikutnya, ya. Sekarang kita akan membahas mengenai tentang urgensi untuk pendaftaran merek. Hal-hal apa saja sih yang dapat kita manfaatkan jika kita mempunyai merek terdaftar? Ya, untuk mendapatkan hak itu, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006, hak merek diperoleh setelah tersebut terdaftar. Jadi, yang pertama harus dilakukan ialah melakukan pendaftaran merek tersebut. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2016 itu, permohonan pendaftaran harus diajukan kepada Menteri. Ya, Menteri dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Di situ pendaftaran, di situ ada formulir, ada pengajuan permohonan, mengisi formulir, serta melampirkan merek atau bentuk, huruf atau kata yang kita mendaftarkan sebagai merek terdaftar yang akan kita miliki. Iya. Syarat-syarat dan tata cara pendaftaran diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 tahun 2016. Ya, jika teman-teman ingin melihat tata cara dan syarat-syarat, ya bisa buka peraturan ini. Di situ diatur secara rinci mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada syarat yang perlu kita tahu jika ingin melakukan pendaftaran merek. Ya, semisalnya merek tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan. Ya, jika hal itu diajukan, ya kemungkinan besar permohonan itu akan ditolak dan merek itu tidak bisa terdaftar ataupun mempunyai kesamaan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Itu syarat-syarat yang bisa kita temukan yang harus kita perhatikan untuk melakukan pendaftaran. Iya, mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, ya bisa menghubungi kantor hukum Firdaus Paresa di Jalan Raja Wali. Bisa juga melalui email atau melalui WhatsApp. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas sharing wawasan kepada kami para pelaku usaha di KP2MT ini dan tentunya bagi rekan-rekan juga yang lain yang kebetulan mengikuti acara kegiatan ini di hari ini. Ini langsung ada yang bertanya kemarin gitu. Yang pertama itu pertanyaannya, bisakah dibantu untuk mengurus di Makassar? Begitu. Yang kedua, ada yang bertanya, langsung ada yang to the point, bilang ada ini jasanya berapa? Saya bilang ya nanti itu akan dibagi di situ. Silakan menghubungi langsung supaya lebih jelas begitu. Tapi mungkin bisa di-share aja mungkin mengenai komponen-komponen biayanya apa saja yang biasanya dilakukan. Dan yang berikutnya mungkin ada kasus kali yang unik yang bisa di-share untuk kita dengar di saat ini gitu. Iya. Ya, mungkin 3 dulu itu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya, untuk pendaftaran merek, ya nanti bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Raja Wali 1, nomor 100A. Itu nanti tim bisa bantu untuk memfasilitasi, menyiapkan berkas dan dokumen-dokumen syarat yang diperlukan untuk diajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sebelumnya permohonan itu dapat diajukan oleh kuasa. Jadi kantor kami itu bisa dikuasakan untuk melakukan pendaftaran merek seperti itu. Jadi cukup saya membawa lampiran, setelah itu tim kami akan membantu untuk melakukan pendaftaran khususnya di wilayah Makassar, bisa kami bantu seperti itu. Yang berikutnya mengenai kasus pelanggaran merek, ya untuk kasus ini ya belum pernah kami menangani di kantor kami ini selama di kantor ini.
Karena persoalan ini sebenarnya persoalan yang khusus seperti itu. Meskipun di situ ada pelanggaran pidana, iya, denda di situ paling banyak 5M ya, 5M dan 2M, dan dendanya paling lama 5 tahun, ya. Itu persoalan yang khusus ataupun pelanggaran merek yang sudah terkenal. Ya mungkin kalau di Makassar yang kita kenal itu pelanggaran merek yang terkenal itu ya mungkin seperti dalam bidang otomotif itu sudah terkenal. Tapi itu belum ada terjadi seperti itu. Yang pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi mungkin itu ya mungkin penggunaan merek terdaftar yang sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain seperti itu. Sementara orang yang menggunakan itu belum melakukan pendaftaran merek. Oh, pembajakan merek gitu ya. Iya. Numpang merek gitu ya. Harusnya didaftarkan dulu, setelah itu mereknya digunakan. Iya. Sehingga jika ada orang lain yang menggunakan merek yang kita sudah daftar, itu kita bisa melakukan gugatan. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi ini. Kalau misalnya kita sudah sukses mendaftarkan merek kita di Indonesia, apakah itu artinya merek kita itu juga diakui oleh internasional? Oh gitu ya. Untuk pendaftaran merek di Indonesia itu melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di situ ada dirjen yang membidangi untuk pendaftaran merek. Setelah kita mendaftarkan karena peraturan untuk perdagangan dunia itu kita sudah meratifikasi, sehingga harus dilakukan permohonan kepada Kementerian Luar Negeri. Seperti itu. Jadi dari Kementerian Luar Negeri nanti akan melakukan pendaftaran di nasional. Jadi permohonan akan diajukan ke Kementerian Hukum, setelah itu dimasukkan ke Kementerian Luar Negeri. Di situ ada bidang untuk pendaftaran merek internasional. Tapi ya, apakah itu artinya bahwa cukup dengan masuk di Kementerian Hukum saja kita sudah sah? Apa perlu ke Kementerian Perdagangan gitu untuk mendapatkan ratifikasi internasional gitu, atau cukup begitu saja ya? Maksudnya untuk lokal saja gitu, nggak perlu sampai internasional gitu. Kalau untuk pendaftaran di Indonesia secara lokal itu, pendaftaran di Kementerian Hukum itu sudah sah. Di situ kan ada sertifikat. Ya? Iya, sertifikat merek yang dimiliki dari pihak. Setelah itu, jika merek ini sudah terkenal dan besar, dilakukan pemasaran di luar negara Indonesia, ya harusnya mereknya itu didaftarkan di Kementerian Luar Negeri, seperti itu. Jadi misalnya kita mau melakukan ekspor, iya, dengan merek kita gitu, tentunya kan merek kita harus menjadi brand internasional ya. Iya. Nggak cuma brand lokal saja gitu ya. Iya, kalau misalnya melakukan usaha, melakukan penjualan di Indonesia, ya cukup di Indonesia aja. Iya, gitu. Tapi begitu kita mau melakukan ekspor, mau nggak mau ya kita harus daftar. Iya, karena jika merek yang kita pakai itu sudah terkenal, ini kan orang lain bisa melakukan atau menyalahgunakan merek yang kita, makanya harus didaftarkan di Kementerian Luar Negeri. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Mungkin ada pertanyaan lain. Ini Pak Ari ya? Ari Mangiwa. Pak Ari Mangiwa, ya. Kebetulan ada juga di grup kita, dan beliau adalah seorang direktur. Ya, perusahaan internasional juga. Begitu. Nanti bisa saling menyapa lah di dalam. Bisa hubungi di email atau di nomor WhatsApp yang ada di panitia ya. Ya. Nah, ini dibilang pernah kejadian merek Calvin Klein. Iya. Ya, pernah kejadian
merek Calvin Klein sudah didaftarkan di Indonesia, tetapi kemudian di bawah karena hukum oleh pemilik merek Calvin Klein, seperti kasus IKEA juga sudah didaftarkan di Indonesia, tetapi kemudian di bawah karena hukum oleh pemilik merek Calvin Klein. Ya ya. Maksudnya apakah kejadian Klein sudah didaftarkan di Indonesia, tetapi kemudian di bawah maksudnya gimana nih Pak? Ya, Oh, didaftarkan 2 kali kali ya. Kalau merek sudah terdaftar di Indonesia, apakah merek tersebut diakui di dunia? Pernah kejadian merek Calvin Klein sudah daftarkan di Indonesia, tetapi kemudian di bawah karena hukum, karena pemilik merek Calvin Klein. Jadi gimana ya? Kalau maksud dari pertanyaan ini, ya kemungkinan mereknya sudah terdaftar di Indonesia. Apakah itu diakui di dunia seperti itu ya? Mungkin Pak Kelvin maksudnya seperti itu. Calvin Klein itu adalah merek internasional. Iya. Kemudian dia melakukan pendaftaran ulang di Indonesia. Apakah begitu ya? Bisa dimungkinkan begitu ataukah bagaimana? Haruskah mendaftar ulang lagi ya? Misalnya kayak kita kan, misalnya merek kita PT brand A kita bawa ke Australia. Apakah kita juga setelah kita mendapatkan kita mendapatkan pengakuan itu, apakah kita harus menghubungi lagi pihak Australia di sana, tidak lagi di sana gitu? Gini Pak, enggak ya. Untuk pendaftaran itu melalui luar negeri. Jadi nggak melalui Kementerian Hukum dan HAM. Oh iya ya. Jadi jika sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, merek itu jika diakui di internasional mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri, bukan lagi melalui Kementerian Hukum dan HAM. Jadi Kementerian Luar Negeri ini akan mendaftarkan merek tersebut kepada pendaftaran merek di internasional yang bergabung di Organisasi Perdagangan Dunia. Seperti itu, Pak. Jadi kita udah bebas ya itu ya, kita mau ekspor ke negara mana aja, yang pasti sudah didaftarkan di WTO dan tinggal buka website, sudah muncul merek kita ya. Iya, Pak. Kita nggak perlu ataukah menghubungi bagian luar negeri negara tersebut gitu kan, negara tujuan ekspor kita gitu kan, nggak perlu ya. Kita melalui Kementerian Luar Negeri, Pak. Iya, kita Kementerian Luar Negeri kita saja, kemudian didaftarkan di WTO gitu kan. Betul. Ya, dari WTO kita dapat legalitas lah itu ya. Betul sekali Pak. Untuk di perdagangan. Kalau kita itu di mediasi oleh WTO berarti ya kalau sudah nasional brand ya. Ya, di situ kalau terjadi di Indonesia itu berlaku di Indonesia, Pak. Aturannya itu melakukan gugatan ke pengadilan niaga. Jadi ganti kerugian. Yang baru-baru ini merek Bensu itu mengenai tentang ganti kerugian. Ini sertifikat kepemilikan merek terdaftar menyerupai dengan orang lain seperti itu. Nanti kita melihat saja apakah pengadilan menyatakan bahwa telah melakukan pelanggaran karena menggunakan merek orang lain, atau itu pun tidak terbukti ternyata merek Bensu ini berbeda dengan orang lain. Iya. Kalau tiba-tiba tabrakan gitu, tapi nggak mungkin ya Pak ya. Misalnya nggak mungkin, iya.
ada apa bensu, ada orang Indonesia daftar merek bensu diterima oleh ini Kumham. Ternyata di luar negeri ada merek ini datang dengan melalui ini dari Deparlu ketemu begitu, tapi nggak mungkin lah ya. Pasti Kumham akan melakukan ini juga ya tentunya pencocokan data dengan luar negeri lah ya, supaya tidak terjadi juga tabrakan. Nah, pasti maksud saya itu sudah diantisipasi sebelumnya ya, supaya tidak terjadi tabrakan nama gitu kan ya. Iya, jadi setelah kita melakukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM itu akan melakukan kualifikasi. Kualifikasi itu pemeriksaan semua berkas-berkas. Setelah itu Kementerian Hukum itu harus melihat apa mereka yang daftarkan ini sudah pernah terdaftar sebelumnya. Baik secara Kalau sudah lokal pernah maupun terdaftar internasional. sebelumnya, permohonan itu pastinya akan ditolak. Maksud saya namanya juga baik secara lokal maupun internasional, dia mereka akan verifikasi ya. Iya, karena kita sudah meratifikasi perjanjian mengenai tentang pendaftaran merek untuk internasional. Seperti itu. Siap. Ya. Terus di sini berikut pertanyaan lain, gimana? Misalnya pengurusan merek ya. Pengurusan merek, iya bisa dibuka mengenai tata cara, itu ada jangka waktu. 30 hari, 25 hari untuk permohonan. Setelah itu 25 hari itu 30 hari itu untuk melakukan pemeriksaan kualifikasi. Kualifikasi itu pencocokan dari merek yang akan kita daftarkan. Jadi sudah 55 hari itu ya, sudah Iya. sudah mau 2 bulan itu. 2 bulan ya, iya. Setelah itu jika merek yang kita daftar itu mempunyai kesamaan, di situ ada keputusan nanti apakah penolakan atau permohonan itu diterima. Kalau diterima, kita mendapatkan namanya sertifikat kepemilikan mengenai pendaftaran merek. Ya, dan itu berlaku sekali ada ini mesti dilaporkan misalnya setiap tahun atau 2 tahun gitu. Di situ iya ada Pak. Di situ ada pelaporan setiap 6 bulan ya, 6 bulan sekali. Oh, setiap 6 bulan ya. Iya. Saya pikir setahun 2 tahun. Ternyata singkat juga ya 6 bulan. Iya. Kita harus dilaporkan Itu lagi ya keberadaannya. pendaftaran pertama. Oh, oke. Iya. Setelah kita gunakan berikutnya itu akan ada lagi namanya endorsement gitu. Setelah kita daftarkan, ya kita bisa mengalihkan ke pihak lain. Seperti itu. Pengalihan pihak lain itu ya namanya kita memberikan lisensi. Iya, jadi merek terdaftar itu kita berikan lisensi kepada pihak lain untuk digunakan itu melalui persetujuan daripada pemilik merek terdaftar, seperti itu. Setelah itu, ya. Itu perlu sampai ke Kumham atau kita cukup melalui notaris tempat saja? Itu hanya pemberitahuan. Jika kita melakukan pengalihan atau secara pewarisan atau memberikan lisensi, itu hanya pemberitahuan ke Kementerian Hukum. Di situ ada biaya, tapi itu nanti ditetapkan dalam peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Jadi Pak, itu kita melakukan pemberitahuan, kemudian akan keluar bahwa dipersilahkan gitu, atau enggak sekedar pemberitahuan saja gitu bahwa kita. Pemberitahuan saya Pak, bahwa atas nama titik-titik misalnya atas nama akan melakukan penggunaan merek terdaftar atas nama. Nah, itu penggunaan mereknya itu dilaporkan ke Kementerian Hukum. Oh ya. Wah, menarik. Pertanyaan berikut, mungkin masih ada pertanyaan. Saya lihat sudah tidak ada pertanyaan. Oke, masuk sebagai merek internasional. Ini ya digugat oleh pemilik IKE lokal.
dan kalau di persidangan oleh dan internasional harus daftar di Kementerian. Ini sudah terjawab ya sekarang. Iya. Iya. Jadi iya. Ya menarik sekali perbincangan mengenai brand ini. Mungkin ya ke depan kita akan berbincang lagi dengan rekan kita Pak Yoel Belo ini Siap, dengan Pak, iya. tema-tema yang lain ya, yang terkait Iya. dengan hukum bisnis ya. Gitu, dan Siap, Pak, kita iya. akan mengangkat kasus-kasus menarik juga bersama ya. Begitu. Ya. Saya kira kita akan akhiri acara ini. Bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan, Bro and Sis yang akan bertanya, nanti bisa menghubungi langsung rekan kita ini, Pak Yoel Belo. Ya. Oke, Pak. Terima kasih terima banyak kasih Pasar waktunya. Selasa. Semoga Ya. sukses selalu Pasar Selasa. Selalu ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Ya.